Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari, saya ketua kelompok dari kelompok 2. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bab 7 yang berjudul akuntansi perusahaan dagang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Deltalia Febrianti dari kelas manajemen F. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Dagang tanpa mengolah atau merubah sifat produk tersebut. Kegiatan utama dalam perusahaan dagang adalah membeli dan menjual barang atau produk yang berwujud fisik. Kegiatan ini berbeda dibandingkan dengan perusahaan jasa yang di kegiatannya menyediakan produk yang tidak terwujud fisik. Potongan harga dan syarat jual beli. 1. Potongan harga. A. Potongan langsung atau potongan perdagangan adalah potongan yang diberikan karena perbedaan cara penjualan atau perbedaan langganan yang dilayani. B. Potongan tunai atau potongan bersyarat atau termin adalah potongan harga yang diberikan apabila pembayaran dilakukan lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan. Dari sudut pandang penjual potongan ini tersebut, potongan penjualan, sementara dari sudut pandang pembeli tersebut potongan pembelian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lestari. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu syarat jual beli. Syarat jual beli yang pertama adalah shipping point. Dalam surat ini, pembeli menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang sendiri. Yang kedua ada franko gudang. Dalam surat ini, penjual menanggung biaya pengiriman sampai ke gudang pembeli. Pengakuan penjualan atau pembeliannya adalah ketika barang itu tiba di gudang pembeli. Yang ketiga ada free on board. Dalam syarat ini, penjual di luar negeri menanggung biaya pengiriman dari pelabuhan muat miliknya dengan pelabuhan bongkar yang digunakan oleh pembeli. Penjual di dalam negeri hanya menanggung biaya pengangkutan sampai dengan pelabuhan mut miliknya. Yang terakhir ada cost, duit, and insurance. Dalam syarat ini, penjual hanya menanggung biaya pengiriman dan asuransi kerugian atas barang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wardah Fitria akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Kegiatan dalam perusahaan dagang. 1. Kegiatan pembelian. Kegiatan pembelian merupakan kegiatan untuk mengadakan suatu barang atau jasa untuk produk. Kegiatan ini meliputi pembelian aset produktif serta pembelian barang dagang dan jasa lain dalam rangka kegiatan perusahaan. Kedua, kegiatan pengeluaran kas merupakan kegiatan yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang atas pembelian suatu barang atau produk atau jasa ataupun pembayaran biaya lainnya. Ketiga, kegiatan penjualan adalah kegiatan untuk memindahkan barang atau jasa atau aset produktif perusahaan ke tangan pembeli. Dalam kegiatan penjualan akan diperoleh pendapatan. Keempat, kegiatan penerimaan kas merupakan kegiatan yang terkait dengan penerimaan sejumlah uang dari penjualan suatu barang atau produk atau jasa. Kegiatan ini meliputi penerimaan kas, penjualan barang atau jasa secara tunai, pelunasan hutang atas penjualan barang atau jasa secara kredit, dan penerimaan kas dari aktif. Sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Anggraini. Di sini saya akan membacakan materi yang B. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Pada dasarnya, siklus akuntansi pada perusahaan jasa akan berlaku juga pada perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, yakni dimulai dari identifikasi dan analisis bukti transaksi serta diakhiri dengan penutupan buku dan jurnal balik. Akan tetapi, perusahaan dagang memiliki volume kegiatan yang lebih banyak sehingga perlu dibahas tersendiri dalam makalah ini. Selanjutnya, pencatatan transaksi pada buku jurnal khusus. Perusahaan dagang melakukan aktivitas yang terdiri dari pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, sehingga transaksi yang dilakukan juga banyak dan bervariasi. Oleh karena itu, untuk mencatat atau menjurnal transaksi tersebut, digunakanlah buku jurnal yang spesifik dan sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Sekian dari saya.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Gil Maulana. Di sini saya akan membawakan materi tentang jurnal khusus yang memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah jurnal pembelian. Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang secara kredit. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat pengeluaran barang dengan penyerahan jasa. Yang keempat, jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat segala bentuk penerimaan kas dari penjualan tunai, pelunasan hutang, dan penerimaan kas dari sumber yang lain. Yang terakhir adalah jurnal memorial, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, ataupun jurnal penerimaan kas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Agil. Selanjutnya adalah posting data dari jurnal khusus ke buku besar. Pada dasarnya, teknik untuk melakukan posting dari jurnal umum atau jurnal khusus ke buku besar adalah sama. Tidak ada perbedaan yang mendasar di antara kedua kegiatan tersebut. Jurnal umum terlihat lebih sederhana karena fokus datanya hanya pada satu sumber. Jurnal khusus pencatatan terhadap transaksinya sudah terspesifikasi sesuai masing-masing kegiatan. Posting data dari jurnal khusus ke buku bantu. Dalam akuntansi terdapat 2 buku bantu, yaitu buku bantu piutang dan buku bantu uang. Buku bantu piutang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan timbulnya piutang usaha dan pelunasan piutang usaha, serta transaksi lain yang berkaitan dengan perubahan piutang usaha untuk setiap debitor. Kegiatan memposting transaksi dari jurnal ke buku bantu mencakup perlakuan yang sama dengan memposting dari jurnal ke buku besar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiuddin akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penyesuaian atas persediaan barang dagang. Dalam akuntansi, perusahaan dagang terdapat akun persediaan barang dagang, di antaranya 1. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode fisik. Dalam penyesuaian dibuatlah akun ikhtisar laba rugi sebagai kontrak terhadap persediaan barang dagang. Jurnal penyesuaian. Penyesuaian atas persediaan barang dagang awal. Penyesuaian atas perbedaan barang dagang akhir. 2. Pencatatan atas persediaan barang dagang dengan metode virtual. Dalam penyesuaian dibuatlah akun harga pokok penjualan jurnal penyesuaian. Penyusunan neraca lajur. Fungsi neraca lajur dalam siklus akuntansi hanyalah sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Prosedur untuk menyusun neraca lajur sama halnya dengan prosedur untuk perusahaan jasa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Laporan keuangan. Dalam neraca, laporan neraca perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang yang berisi nilai dari persediaan akhir barang dagang. Dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi untuk perusahaan dagang dilakukan pula perhitungan terhadap harga pokok penjualan. Dalam kurung HPP, harga pokok penjualan merupakan jumlah aset yang dikorbankan atau utang yang timbul untuk memperoleh barang-barang dalam kurung produk agar tersebut siap untuk dijual kembali dalam rangka kelangsungan kegiatan usaha perusahaan secara normal. Dalam laporan perubahan ekuitas, laporan laba ditahan. Laporan perubahan ekuitas atau laporan laba ditahan perusahaan jasa dibanding dengan perusahaan dagang memiliki format yang sama. Penutup buku. Penutup buku adalah menyusun laporan keuangan kekuatan akuntansi. Selanjutnya adalah penutupan buku. Kegiatan ini meliputi pembuatan jurnal penutup dan neraca penutup.
Hanya sekian dan selanjutnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu neraca saldo penutup. Berdasarkan contoh sebelumnya, laporan neraca UD Ananda Nora atau dapat dibuat neraca saldo penutup untuk perusahaan dagang sebagai berikut. Contohnya bisa dilihat di slide PPT. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.